Kasus Subang hari ke-133, Yoris tinggalkan Danu, gabung dengan sang ayah, kini pelaku Subang semakin jelas. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Berikut ini terbaru kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang yang memasuki hari ke-133, Selasa tanggal 28 Desember tahun 2021. Namun, Polda Jabar, yang kini mengambil alih penanganannya, belum mengungkap kasus tersebut. Salah satu saksi kasus Subang, Muhammad Ramdhanu alias Danu, kini sendirian. Mulai awal pekan ini, Danu ditinggal Yoris Raja Amanullah, Yoris, yang pindah ke kuasa hukum ayahnya di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut. Selama ini, Danu satu kuasa hukum dengan Yoris, yakni Ahmad Taufan. Setelah meninggalkan Ahmad Taufan, Yoris kini ikut kuasa hukum ayahnya, Yosef, yakni kuasa hukum Rohman Hidayat. Sebelum berada dalam naungan tim kuasa hukumnya yang sama, anak dan ayah ini sering berseberangan dalam kasus Subang. Rohman Hidayat turut mendampingi Yoris selama menjalani proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian. Tanggal 24 Desember lalu, katanya Yoris sudah mencabut kuasa dari tim kuasa hukum sebelumnya, yaitu Ahmad Taufan, dan langsung memberikan surat kuasa kepada kami, ucap Rohman Hidayat kepada tribunjabar.id di Subang, Senin, tanggal 27 Desember tahun 2021. Ia sangat menyambut baik Yoris yang sudah bergabung dengan kuasa hukum ayahnya, Yosef. Kalau bergabung gini, sudah tidak ada saling curigalah antara orang tua bersama dengan anak, katanya. Sementara itu, Yosef, yang mengetahui kabar anaknya saat ini bergabung, kata Rohman, juga ikut senang. Menurut Rohman Hidayat, itu merupakan keinginan Yosef sejak awal kasus Subang. Pak Yosef tidak keberatan, justru senang apabila anaknya, Yoris, didampingi kami. Memang sejak awal niatnya juga begitu. Kami menawarkan pendampingan untuk Yoris, ujar Rohman Hidayat. Sebelumnya, saling tuding antara keluarga tidak dapat dihindarkan selama kasus kematian dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu belum diungkap. Sebelum gabung bersama ayahnya, Yoris didampingi kuasa hukum yang sama bersama sepupunya, Muhammad Ramdhanu Alisa Danu. Danu adalah keponakan korban Tuti Suhartini. Ia termasuk satu di antara saksi yang disorot dalam kasus ini. Beberapa kali ia mengungkapkan pengakuan kontroversial atas kesaksiannya dalam kasus Subang. Mulai dari pengakuannya yang diminta Yosef datang ke rumah lokasi kejadian pada hari penemuan mayat hingga diminta oknum Banpol. Tak hanya itu, pada penyelidikan awal Danu juga sempat dicurigai lantaran adanya jejaknya di lokasi kejadian, satu di antaranya soal puntung rokok. Danu telah memberikan keterangan kepada penyidik. Meski sempat dicurigai, tak sedikit publik yang simpati pada saksi berusia 21 itu. Hal ini lantaran diketahui, Danu termasuk orang terdekat kedua korban. Terlebih Danu pun adalah staf yayasan yang dikelola Yoris serta kedua korban. Sehari-hari, Danu membantu pekerjaan dan keperluan yang dibutuh Tuti dan Amalia. Bahkan sehari sebelum kejadian Tuti dan Amalia ditemukan tewas dalam bagasi mobil, Danu masih datang ke rumah TKP. Berdasarkan keterangan kepada polisi, Danu mengaku sempat diminta Yoris untuk meminta uang kepada Amalia untuk membeli alat keperluan yayasan. Tragedi perampasan nyawa yang menimpa Tuti dan Amalia ternyata membuat Danu trauma.